Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita berjumpa kembali di SMP Plus Darussalam Lawang. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester ganjil. Masih tetap bersama kami Ibu Sumiati. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita kerjakan, dinilai ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين Amin, amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pagi ini masih tentang semua bersih hidup jadi nyaman atau toharo, pertemuan kedua, yakni mari membedakan hadas dan najis. Hadas, ada yang tahu apa itu hadas? Ya, menurut bahasa berarti berlaku atau terjadi, sedangkan menurut istilah yakni keadaan diri pada seorang muslim yang menyebabkan ia tidak suci sehingga wajib untuk mandi, wudhu atau tayamum bila akan melaksanakan ibadah tertentu. Nah, ini contoh daripada hadas. Yang pertama ini ada anak-anak yang tahu? Ya, ini orang yang sedang tidur. Apa termasuk hadas? Ya, karena keadaan diri seorang muslim yang sedang tidak suci atau harus bersuci. Karena tidur hilang akal, maka harus bersuci jika ingin melakukan sesuatu. Tidur termasuk dalam hadas kecil. Gambar selanjutnya ada gambar seorang anak laki-laki yang buang air kecil sembarangan. Na'udzubillah, semoga anak-anak di rumah bisa selalu membiasakan diri untuk melakukan sesuatu sesuai pada tempatnya, termasuk buang air kecil, tidak boleh sembarangan. Ini juga salah satu contoh daripada hadas kecil. Ya, sebab-sebab berlakunya hadas kecil. Yang pertama yakni keluar sesuatu daripada dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Misal kentut, buang air kecil atau kencing, buang air besar atau tahi, terus madhi, keputihan, wadhi. Itu adalah salah satu penyebab berlakunya hadas kecil pada diri seseorang. Nah, sebab yang kedua yakni bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau tanpa berlapis.
atau tanpa berlapis kain. Maka kulit bertemu kulit antara laki-laki dan perempuan, maka seseorang menjadi berhadas kecil. Yang ketiga yakni tidur yang tidak tetap dua punggung atau tertidur lelap, maka ini juga termasuk dalam hadas kecil. Yang keempat, hilang akal dengan sebab mabuk dan gila. Ya, hilang akal selain dari tidur, juga hilang akal karena mabuk atau gila, maka wajib bersuci. Yang kelima yakni menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ini juga salah satu penyebab berlakunya hadas kecil, maka harus bersuci. Bagaimana cara bersuci? Ya, cara bersuci dari hadas kecil seperti di atas dengan cara berwudu. Atau apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan cara tayamum. Karena tadi termasuk hadas kecil, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu cukup dengan berwudu. Namun jika tidak ada air atau tidak memungkinkan untuk bertemu dengan air, maka bisa dengan cara bertayamum, yakni menggunakan debu yang suci. Ini adalah cara bersuci dari hadas kecil. Selanjutnya yakni hadas besar. Perkara yang menyebabkan berlakunya hadas besar yakni keluar mani sama ada mimpi atau karena mimpi basah. Ini termasuk salah satu hadas besar. Keluar darah haid bagi perempuan yang sudah balik, ini juga termasuk hadas besar. Keluar darah nifas setelah melahirkan, ini juga termasuk hadas besar. Bersetubuh atau melakukan hubungan jenis antara laki-laki dan perempuan juga termasuk hadas besar. Melahirkan anak atau keguguran. Dan yang terakhir adalah kematian, karena seorang yang telah mati pun harus disucikan. Ini juga termasuk hadas besar. Nah, bagaimana cara bersuci dari hadas besar seperti di atas? Yakni dengan cara mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan cara bertayamum menggunakan debu yang suci. Ya, ibadah yang dilarang ketika seseorang sedang berhadas. Saat berhadas besar tidak boleh sholat, tidak boleh menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, terus tidak boleh berhenti atau i'tikaf duduk di dalam masjid, tidak boleh sujud syukur ataupun sujud tilawah, tidak boleh mengerjakan tawaf, dan tidak boleh melaksanakan ibadah puasa. Yang selanjutnya yakni tentang najis. Adakah yang sudah tahu apa itu najis? Ya, najis berasal dari bahasa Arab yang berarti kotor, tidak bersih atau tidak suci. Sedangkan menurut istilah adalah segala bentuk kotoran yang melekat pada badan, pakaian, dan tempat yang menyebabkan tidak sahnya melaksanakan ibadah tertentu dan haram untuk memakannya. Ya, berikut beberapa yang digolongkan dalam najis. Ada anjing, babi, dan terbitannya atau turunannya. Semua yang berasal dari anjing dan babi adalah najis. Yang selanjutnya, makanan halal yang dicemari bahan haram juga termasuk najis. Yang ketiga adalah benda cair atau objek keluar dari rongga manusia atau hewan, yakni air kencing, darah, muntah, nanah, kotoran BAB, dan lainnya yang keluar dari
rongga manusia ataupun hewan termasuk dalam najis. Selanjutnya yakni arak atau minuman makanan yang bercampur arak, khamr atau alkohol. Yang kelima yakni makanan halal yang bersentuhan dengan bahan haram, ini juga termasuk najis. Yang terakhir yakni bangkai hewan atau hewan halal yang tidak disembelih. Ini juga najis. Nah, macam-macam najis dan cara mensucikannya. Najis dibagi menjadi 3, yakni ada najis mukhaffafa, ada najis mukhalladha dan mutawasito. Najis mukhaffafa yakni najis yang cara mensucikannya cukup memercikkan air kepada tempat atau benda yang dikenainya. Contoh najis ini adalah najis kencingnya bagi bayi laki-laki yang belum makan makanan apapun kecuali air susu ibunya. Ini termasuk pada golongan najis ringan, yaitu mukhaffafa. Bagaimana cara mensucikannya? Ya, yang pertama yakni hendak dihilangkan atau dilap najis itu terlebih dahulu. Kemudian diperciki dengan air mutlak, yakni air yang bisa digunakan untuk bersuci pada tempat yang terkena najis. Dan yang ketiga, dilap hingga kering. Maka ini sudah dianggap suci. Berbeda halnya jika bayi tersebut adalah bayi perempuan, maka tidak berlaku najis mukhaffafa, tapi sudah najis mutawasito. Sampai sini ada yang bertanya? Kami lanjutkan. Yang kedua yakni najis sedang atau najis mutawasito, yaitu najis yang cara mensucikannya dengan membersihkan najis itu terlebih dahulu, kemudian mengalirkan air ke tempat yang dikenainya, harus air yang mengalir. Contoh najis mutawasito ada darah, nanah, kotoran BAB, air muntah, arak, dan bangkai. Bagaimana cara mensucikannya? Yakni hendaklah dibuang najis itu terlebih dahulu, kemudian cuci dengan air mutlak tempat yang terkena najis sehingga hilang bau, rasa, dan warnanya dengan air yang mengalir. Ini adalah cara menghilangkan najis mutawasito. Yang ketiga yakni najis yang berat mughalladhah, yakni najis yang harus dibersihkan dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Contoh najis ini adalah terkena air liur anjing atau jilatan anjing atau babi. Karena najis berat dan mughalladhah, maka cara mensucikannya yang pertama hendaklah dibuang terlebih dahulu najis itu. Yang kedua, tempat yang terkena najis disiram dengan air yang bercampur dengan tanah. Setelah itu, kemudian dicuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali sehingga hilang warna, bau, dan rasanya. Ya, sampai di sini dapat kita simpulkan bahwasanya perbedaan antara hadas dan najis. Hadas berupa perbuatan atau tindakan, namun jika najis berupa benda di luar tubuh kita. Kalau hadas berasal dari diri kita, tapi kalau najis berasal dari luar tubuh kita. Contoh daripada hadas yakni buang air kecil, buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan, tidur, mengeluarkan darah, haid, nifas, mati, itu juga termasuk hadas. Namun najis, air kencing, nanah, darah haid, kotoran kucing, kotoran hewan, bangkai, dan sebagainya, itu termasuk najis.
Hadas dibagi menjadi dua, hanya hadas besar dan hadas kecil. Sedangkan najis dibagi menjadi tiga. Ada najis mukhafafah, najis ringan, najis mutawasito, najis sedang, dan najis mughalladho, yakni najis yang berat. Terus cara mensucikannya, jika hadas dengan cara berwudu, mandi, dan tayamum. Namun, jika najis, disucikannya adalah dengan cara dicuci dan dibersihkan sesuai dengan tingkatan najisnya. Jika mukhafafah ringan, hanya cukup diperciki air. Jika mutawasito sedang, maka harus disiram dengan air mengalir hingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Namun jika najis mughalladho, najis berat, maka harus disiram dengan air, salah satunya disiram 7 kali dengan air yang salah satu bercampur tanah. Itu akhirnya perbedaan antara hadas dan najis. Sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Ya, jika tidak ada, kita lanjut. Selanjutnya yakni panduan tugas. Kenapa harus ada tugas lagi, Ibu? Ya, tugas di sini tidak bermaksud untuk memberatkan, namun untuk merangsang ingatan adik-adik supaya tidak terlena lama belajar daring dari rumah, terlena tidak diberi tugas, tidak ada kewajiban, maka saat masuk blank. Loh, kemarin apa yang dipelajari ya selama beberapa kali pertemuan? Supaya tidak begitu, maka harus ada tugas. Yang pertama, nanti jawablah pertanyaan yang nanti akan Ibu berikan pada buku tulis menggunakan ballpoint, supaya nanti bisa terlihat dengan jelas. Yang kedua, selanjutnya foto dan unggah upload jawaban pada formulir yang disediakan. Yang ketiga, batas maksimal pengumpulan tugas pada hari Minggu 13 September 2020. Ada jeda waktu 4-5 hari, sehingga Ibu berharap tidak ada yang tertinggal tugasnya, sehingga tidak ada nilai yang kosong. Bisa dipahami? Ya, nah soalnya adalah yang pertama, hadas menurut bahasa berarti. Yang kedua, tuliskan 2 contoh hadas besar dan bagaimana cara mensucikannya. Yang ketiga, jelaskan pengertian najis menurut bahasa. Yang keempat, air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI termasuk pada jenis najis. Dan yang kelima, bagaimana cara mensucikan najis terkena jilatan anjing atau babi. Sudah cukup? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan doa setelah belajar bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pembelajaran kita pagi ini. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai berjumpa minggu depan.